Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak dosen penguji 1, yang saya hormati Ibu dosen penguji 2, dan tak lupa yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Sri Winda Hardianti Damanik, SPD MSI, yang telah membimbing saya hingga terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen penguji atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Aprilia Anjani dengan NIM 122100046 dari Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan dan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Reward dan Lingkungan Kerja terhadap Loyalitas Guru dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening di SMK Swasta Kecamatan Batu Jaya. Tantangan umum yang dihadapi dalam pengelolaan SDM, khususnya di sektor pendidikan, ialah bagaimana institusi pendidikan dapat mempertahankan tenaga pendidik yang berkualitas agar tetap berkomitmen dan berkontribusi secara optimal. Keterbatasan tenaga pendidik yang mengajar di SMK swasta, khususnya di Kecamatan Batu Jaya, menjadi salah satu permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini. Idealnya, sekolah harus mampu memberdayakan dan mempertahankan loyalitas guru yang ada semaksimal mungkin. Namun, berdasarkan hasil prasurvei, terdapat beberapa permasalahan terkait loyalitas yang saya temukan dari guru-guru yang mengajar di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Sebanyak 53,3% guru menyatakan tidak bersedia mengikuti kegiatan di luar jam mengajar. 56,7% guru merasa kegiatan tambahan terlalu membebani dan reward yang diberikan belum layak dan adil, serta 63,3% guru menilai fasilitas kerja masih kurang memadai. Berdasarkan beberapa studi terdahulu, menemukan tidak adanya pengaruh reward dan lingkungan kerja terhadap loyalitas guru. Namun, berdasarkan hasil prasurvei yang telah dipaparkan, reward dan lingkungan kerja menjadi faktor yang potensial mempengaruhi loyalitas. Adanya research gap ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam terkait pengaruh reward dan lingkungan kerja terhadap loyalitas dengan menambahkan faktor lain seperti variabel kepuasan kerja yang mungkin dapat memediasi hubungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yaitu pertama, untuk mengetahui pengaruh reward terhadap kepuasan kerja guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh reward terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Keempat, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh reward terhadap loyalitas guru melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas guru dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Selanjutnya, untuk landasan teori, loyalitas adalah tekad dan kesanggupan yang kuat dari individu untuk menjalankan tugas dan menaati segala peraturan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Menurut Siswanto dalam CSRI 2022, indikator dari loyalitas meliputi taat pada peraturan, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki, hubungan antar pribadi, serta kesukaan terhadap pekerjaan. Kemudian, kepuasan kerja adalah sikap umum seorang individu terhadap pekerjaannya. Karyawan yang merasa puas akan menunjukkan sikap yang positif, dan begitu pun sebaliknya. Menurut Rifai dalam Agustini 2019, indikator kepuasan kerja adalah gaji atau imbalan, pekerjaan, supervisi, promosi, dan rekan sekerja. Lalu, reward merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diberikan kepada karyawan yang mampu melampaui standar kinerja yang telah ditentukan. Menurut Mahmudi dalam Ansori dan Indrasari 2018, indikator reward adalah gaji dan bonus, kesejahteraan, pengembangan karir, dan penghargaan psikologis dan sosial. Sedangkan lingkungan kerja merupakan segala elemen yang ada di sekitar tenaga kerja yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka. Menurut peneliti Semito dalam Purwantoro et al. 2024, indikator lingkungan kerja meliputi suasana kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan tersedianya fasilitas kerja.
Adapun keterkaitan antara variabel independen, intervening, dan dependen dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut. Panah garis lurus menunjukkan pengaruh langsung variabel X terhadap variabel Y, sedangkan panah garis putus-putus menunjukkan pengaruh tidak langsung variabel X terhadap Y melalui variabel Z. Dari kerangka pemikiran juga penelitian terdahulu dan teori penghubung, maka sebanyak 7 hipotesis yang dirumuskan dalam penelitiannya ini yaitu hipotesis 1, diduga reward berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Hipotesis 2, diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Hipotesis 3, diduga reward berpengaruh positif terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Yang keempat, diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Yang kelima, diduga kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Hipotesis keenam, diduga reward berpengaruh positif terhadap loyalitas guru melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Dan hipotesis ketujuh, diduga lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap loyalitas guru melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Pada bagian metode, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dari penelitian ini adalah guru yang mengajar di 4 SMK swasta di Kecamatan Batu Jaya, dari SMK Saintek Nurul Muslimin sebanyak 32 guru, dari SMK Al-Ikhlas dan SMK Matlaul Anwar masing-masing sebanyak 20 guru, dan dari SMK Minhajul Falah sebanyak 10 guru. Sehingga total populasi dari penelitian ini sebanyak 82 guru. Teknik sampling menggunakan non-probability sampling dengan metode sensus, sehingga sampel yang digunakan sebanyak 82 sampel. Lalu teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan studi pustaka. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan meliputi uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonialitas, serta uji hipotesis yang terdiri dari persamaan regresi, uji T, koefisien determinasi, dan analisis jalur. Untuk uji instrumen, semua item pernyataan dari tiap variabel memiliki nilai sig lebih kecil dari 0,05, memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dan memiliki nilai krombat alfa lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada penelitian ini dinyatakan valid dan reliable. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, untuk menguji hipotesis, model regresi harus memenuhi beberapa persyaratan melalui serangkaian uji asumsi klasik. Model regresi yang baik harus berdistribusi normal, tidak terjadi gejala heterokedastisitas, dan tidak terjadi gejala multikolonialitas. Dalam penelitian ini dilakukan dua model atau persamaan uji, yaitu persamaan 1 untuk variabel bebas terhadap variabel intervening, sedangkan persamaan 2 untuk variabel bebas dan intervening terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji asumsi klasik persamaan 1. Pada uji normalitas, nilai sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Pada uji heterokedastisitas, nilai sig variabel X1 dan X2 masing-masing sebesar 0,105 dan 0,522, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Pada uji multikolonialitas, kedua variabel X memiliki nilai toleransi sebesar 0,775, lebih besar dari 0,1, dan nilai FIF sebesar 1,290 lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi gejala multikolonialitas. Berikut hasil uji asumsi klasik persamaan 2. Pada uji normalitas, nilai sig sebesar 0,057, lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi normal. Pada uji heterokedastisitas, nilai sig variabel X1, X2, dan Z masing-masing sebesar 0,080, 0,077, dan 0,349, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Pada uji multikolonialitas, kedua variabel X dan variabel Z masing-masing memiliki nilai toleransi sebesar 0,751, 0,567, dan 0,607, lebih besar dari 0,1, dan nilai PIV sebesar 1,332, 1,764, 1,648 lebih kecil dari 10, sehingga tidak terjadi gejala multikolonialitas.
Selanjutnya, berdasarkan hasil koefisien determinasi pada persamaan 1, variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Z sebesar 37,8%, sedangkan sisanya 62,2% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Hasil koefisien determinasi pada persamaan 2, variabel X1, X2, dan Z secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 37,3%, sedangkan sisanya 62,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Berikutnya untuk hasil uji parsial pada persamaan 1, untuk menguji pengaruh X1 terhadap Z, didapat nilai sig sebesar 0,114, lebih besar dari 0,05, dengan T hitung sebesar 1,596, lebih kecil dari 1,990, sehingga hipotesis 1 ditolak. Untuk menguji pengaruh X2 terhadap Z, didapat nilai sig sebesar 0,0000, lebih kecil dari 0,05, dengan T hitung sebesar 5,383, lebih besar dari 1,990, sehingga hipotesis 2 diterima. Lalu untuk hasil uji parsial pada persamaan 2, untuk menguji pengaruh X1 terhadap Y, didapat nilai sig sebesar 0,232, lebih besar dari 0,05, dengan T hitung sebesar 1,204, lebih kecil dari 1,990, sehingga hipotesis 3 ditolak. Untuk menguji pengaruh X2 terhadap Y, didapat nilai sig sebesar 0,055, lebih besar dari 0,05, dengan T hitung sebesar 1,951, lebih kecil dari 1,990, sehingga hipotesis 4 ditolak. Untuk menguji pengaruh Z terhadap Y, didapat nilai sig sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, dengan T hitung sebesar 3,472, lebih besar dari 1,990, sehingga hipotesis 5 diterima. Terakhir, analisis jalur digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh tidak langsung yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel intervening. Nilai standardized coefficient beta masing-masing dari persamaan 1 dan persamaan 2 dimasukkan ke dalam gambar analisis jalur. Kemudian dapat dilihat pada tabel di mana pengaruh langsung atau direct effect variabel X terhadap Y dikalikan dengan pengaruh langsung variabel Z terhadap variabel Y, sehingga menghasilkan nilai pengaruh tidak langsung atau indirect effect. Jika pengaruh tidak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung, maka variabel Z bisa menjadi variabel yang memediasi antara variabel X terhadap variabel Y. Uji pengaruh X1 terhadap Y melalui Z, didapat nilai pengaruh langsung sebesar 0,122, lebih besar dari pengaruh tidak langsung sebesar 0,062, sehingga hipotesis 6 ditolak. Untuk menguji pengaruh X2 terhadap Y melalui Z, didapat nilai pengaruh langsung sebesar 0,228, lebih besar dari pengaruh tidak langsung sebesar 0,210, sehingga hipotesis 7 ditolak. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Reward tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Kedua, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Ketiga, reward tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Keempat, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Kelima, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas guru di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Keenam, reward tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas guru melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Dan yang ketujuh, lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas guru melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMK swasta Kecamatan Batu Jaya. Sebagai saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini mencakup dua hal. Bagi instansi atau sekolah, disarankan untuk melakukan peningkatan kualitas lingkungan kerja, baik lingkungan fisik maupun lingkungan kerja non-fisik. Lalu, evaluasi kebijakan sistem reward yang ada, salah satunya dengan mengkombinasikan penghargaan materi dengan penghargaan non-materi. Dan prioritaskan kepuasan kerja guru sebagai salah satu indikator penting dalam mempertahankan loyalitas. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang lebih relevan, serta perluas cakupan responden seperti lintas wilayah atau jenis sekolah agar baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa penelitian ini masih banyak keterbatasan. Untuk itu, saya sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.